Menerima pendanaan dari angel investor memiliki keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah tidak perlu memikirkan cara mengembalikan dana yang didapatkan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Ada beberapa tahapan pendanaan startup, salah satunya adalah angel investor. Angel investor adalah orang kaya yang memberikan pendanaan kepada perusahaan rintisan atau startup. Penggunaan kata angel menunjukkan bahwa investor ini layaknya malaikat penolong bagi startup yang kesulitan dalam hal pendanaan. Ketika investor memberikan pendanaan kepada startup, maka sebagai gantinya investor tersebut akan mendapatkan saham startup tersebut. Besaran dana yang disuntikkan oleh angel investor ini berkisar antara 25.000 hingga 500.000 dolar Amerika. Dana tersebut diharapkan mampu untuk mencukupi kebutuhan operasional startup. Jika membutuhkan pendanaan lagi, maka startup bisa mencari pendanaan ke venture capital atau perusahaan pendanaan lainnya. Angel investor dibagi menjadi 3 jenis untuk memudahkan startup menjangkau mereka, yaitu 1. Keluarga atau teman dekat. Saat membangun sebuah bisnis atau startup, pihak pertama yang mengetahui hal ini adalah keluarga. Mereka juga biasanya adalah pihak yang paling memahami kondisi si pemilik bisnis. Oleh karena itu, biasanya pemilik bisnis akan mengajukan pendanaan ke keluarga. Selain keluarga, teman dekat terutama dari lingkungan kerja bisa juga menjadi angel investor. 2. Orang-orang kaya. Berbeda dengan jenis angel investor sebelumnya, kita sebagai pemilik bisnis tentu tidak mengenal orang-orang kaya ini secara pribadi. Oleh karena itu, kita perlu mencari cara supaya bisa bertemu dan mengenal mereka. Kita bisa memanfaatkan event seperti business gathering untuk bertemu dengan mereka. Pastikan untuk menyiapkan pitch deck sehingga bisa menjelaskan bisnismu pada event tersebut. 3. Grup atau jaringan. Hampir mirip dengan jenis sebelumnya, angel investor ini pun tentu tidak kita kenal sebelumnya. Hal yang membedakan adalah cara menghubunginya. Angel investor yang memiliki grup atau jaringan bisa dijangkau melalui grup mereka. Biasanya mereka memiliki kontak, baik itu nomor telepon atau email. Menerima pendanaan dari angel investor memiliki keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah tidak perlu memikirkan cara mengembalikan dana yang didapatkan. Angel investor sudah menganalisis dan memilih startup yang layak untuk didanai, sehingga ketika startup tersebut merugi, maka risiko tersebut ditanggung oleh angel investor. Hal ini membuat kita bisa fokus dalam membangun startup tanpa harus memikirkan cara mengembalikan modal yang diberikan oleh angel investor. Selain itu, terkadang angel investor juga bisa memberikan saran atau arahan untuk startup. Pemilik bisnis bisa mendapatkan dua hal sekaligus, yaitu dana dan mentor. Mentor tentunya berguna untuk mendukung pertumbuhan startup. Namun hal ini perlu diperhatikan oleh investor, karena bisa menjadi pedang bermata dua. Saran atau arahan ini bisa menjadikan angel investor terlihat mengendalikan startup. Oleh karena itu, perlu perjanjian bisnis yang jelas supaya kedua belah pihak bisa mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu contoh angel investor Indonesia yaitu Victor Fungkong. Ia adalah pendiri sekaligus Chief Executive Officer atau CEO PT Indonusa Dwitama, perusahaan yang bergerak di bisnis teknologi informasi dan internet, jasa keuangan, sumber daya mineral, dan energi. Awal mula Victor menjadi angel investor adalah saat ia bertemu dengan karyawannya di Indocom Group, William Tanujaya dan Leontinus Alpha Edison. Pada awal pertemuan mereka, Tokopedia masih berupa ide. Barulah pada 2008, Victor mendaftarkan hak merek Tokopedia dan menyelesaikan akta pendiriannya pada 2009. Victor pun memutuskan akan memberikan pendanaan kepada Tokopedia sebesar 2,4 miliar rupiah. Hal ini membuatnya memiliki 80% saham Tokopedia kala itu. Sisa kepemilikan saham dibagi kepada William dan Leontinus masing-masing sebesar 10%. Selain memberikan pendanaan, Victor juga membantu operasional Tokopedia seperti urusan keuangan, akuntansi, dan hukum. Demikian penjelasan mengenai angel investor. Bila mengetahui tokoh angel investor lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.